membuat kekhawatiran bahwa Komcat dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya. Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komcat saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komcat sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komcat bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komcat dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komcat memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komcat tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komcat lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyatakan pengerahan TNI dan Komcat dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komcat disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian. Namun keterlibatan TNI dan Komcat dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komcat ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komcat yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu. Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komcat pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komcat sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komcat.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komcat tersebut pada hari yang sama. Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty Internasional Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institut. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komcat untuk mengikuti apel siaga Komcat di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komcat dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komcat harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komcat tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komcat dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya. Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komcat saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komcat sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komcat bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komcat dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komcat memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komcat tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komcat lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyatakan pengerahan TNI dan Komcat dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut.
Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komcat disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dev menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian. Namun keterlibatan TNI dan Komcat dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komcat ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komcat yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu. Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komcat pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komcat sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komcat. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komcat tersebut pada hari yang sama. Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty International Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institut. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komcat untuk mengikuti apel siaga Komcat di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komcat dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komcat harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komcat tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komcat dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya. Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komchad saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komchad sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komchad bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komchad dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komchad memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komchad tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komchad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyatakan pengerahan TNI dan Komchad dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komchad disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian. Namun keterlibatan TNI dan Komchad dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komchad ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komchad yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu. Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komchad pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komchad sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komchad. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komchad tersebut pada hari yang sama. Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty International Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institute. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komchad
untuk mengikuti apel siaga Komchad di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komchad dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komchad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komchad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komchad dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya. Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komchad saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komchad sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komchad bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komchad dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komchad memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komchad tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komchad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyatakan pengerahan TNI dan Komchad dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komchad disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian. Namun keterlibatan TNI dan Komchad dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu.
Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komcat ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komcat yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu. Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komcat pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komcat sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komcat. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komcat tersebut pada hari yang sama. Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty Internasional Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institut. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komcat untuk mengikuti apel siaga Komcat di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komcat dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komcat harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komcat tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komcat dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya. Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komcat saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komcat sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komcat bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komcat dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komcat memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komcat tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri.
TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komchad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyatakan pengerahan TNI dan Komchad dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komchad disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian. Namun keterlibatan TNI dan Komchad dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komchad ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komchad yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu. Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komchad pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komchad sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komchad. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komchad tersebut pada hari yang sama. Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty International Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, LSAM, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institute. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komchad untuk mengikuti apel siaga Komchad di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komchad dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komchad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komchad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komchad dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya.
Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komcad saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komcad sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komcad bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komcad memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komcad tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komcad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyatakan pengerahan TNI dan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komcad disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian. Namun keterlibatan TNI dan Komcad dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komcad ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komcad yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu. Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komcad pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komcad sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komcad. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komcad tersebut pada hari yang sama.
Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty International Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institut. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komcad untuk mengikuti apel siaga Komcad di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komcad dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komcad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komcad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komcad dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya. Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komcad saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komcad sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komcad bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komcad memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komcad tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komcad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono, menyatakan pengerahan TNI dan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komcad disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian.
Namun keterlibatan TNI dan Komchad dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komchad ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komchad yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu. Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komchad pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komchad sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komchad. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komchad tersebut pada hari yang sama. Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty International Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institut. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komchad untuk mengikuti apel siaga Komchad di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komchad dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komchad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komchad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komchad dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya. Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komchad saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komchad sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komchad bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komcat dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komcat memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komcat tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komcat lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyatakan pengerahan TNI dan Komcat dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komcat disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian. Namun keterlibatan TNI dan Komcat dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komcat ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komcat yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu. Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komcat pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komcat sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komcat. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komcat tersebut pada hari yang sama. Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty Internasional Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institute. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komcat untuk mengikuti apel siaga Komcat di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komcat dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara.
Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komcad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komcad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komcad dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya. Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komcad saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komcad sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komcad bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komcad memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komcad tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komcad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyatakan pengerahan TNI dan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komcad disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian. Namun keterlibatan TNI dan Komcad dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komcad ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komcad yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu.
Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komcad pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komcad sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komcad. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komcad tersebut pada hari yang sama. Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty Internasional Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institut. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komcad untuk mengikuti apel siaga Komcad di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komcad dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komcad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komcad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komcad dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya. Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komcad saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komcad sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komcad bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komcad memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komcad tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komcad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyatakan pengerahan TNI dan Komcat dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komcat disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian. Namun keterlibatan TNI dan Komcat dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komcat ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komcat yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu. Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komcat pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komcat sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komcat. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komcat tersebut pada hari yang sama. Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty International Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institut. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komcat untuk mengikuti apel siaga Komcat di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komcat dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komcat harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komcat tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komcat dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya.
Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komchad saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komchad sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komchad bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komchad dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komchad memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komchad tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komchad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyatakan pengerahan TNI dan Komchad dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komchad disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian. Namun keterlibatan TNI dan Komchad dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komchad ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komchad yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu. Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komchad pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komchad sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komchad. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komchad tersebut pada hari yang sama.
Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty Internasional Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institut. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komcad untuk mengikuti apel siaga Komcad di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komcad dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komcad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komcad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komcad dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya. Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komcad saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komcad sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komcad bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komcad memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komcad tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komcad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono, menyatakan pengerahan TNI dan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komcad disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian.
Namun keterlibatan TNI dan Komchad dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komchad ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komchad yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu. Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komchad pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komchad sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komchad. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komchad tersebut pada hari yang sama. Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty International Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institut. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komchad untuk mengikuti apel siaga Komchad di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komchad dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komchad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komchad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komchad dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya. Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komchad saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komchad sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komchad bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komcat dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komcat memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komcat tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komcat lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyatakan pengerahan TNI dan Komcat dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komcat disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian. Namun keterlibatan TNI dan Komcat dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komcat ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komcat yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu. Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komcat pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komcat sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komcat. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komcat tersebut pada hari yang sama. Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty International Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institute. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komcat untuk mengikuti apel siaga Komcat di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komcat dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara.
Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komcad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komcad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komcad dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya. Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komcad saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komcad sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komcad bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komcad memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komcad tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komcad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyatakan pengerahan TNI dan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komcad disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian. Namun keterlibatan TNI dan Komcad dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komcad ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komcad yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu.
Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komcad pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komcad sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komcad. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komcad tersebut pada hari yang sama. Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty International Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institut. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komcad untuk mengikuti apel siaga Komcad di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komcad dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komcad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komcad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komcad dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya. Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komcad saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komcad sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komcad bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komcad memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komcad tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komcad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyatakan pengerahan TNI dan Komchad dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komchad disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian. Namun keterlibatan TNI dan Komchad dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komchad ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komchad yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu. Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komchad pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komchad sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komchad. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komchad tersebut pada hari yang sama. Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty International Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institut. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komchad untuk mengikuti apel siaga Komchad di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komchad dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komchad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komchad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komchad dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya.
Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komchad saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komchad sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komchad bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komchad dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komchad memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komchad tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komchad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyatakan pengerahan TNI dan Komchad dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komchad disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian. Namun keterlibatan TNI dan Komchad dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komchad ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komchad yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu. Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komchad pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komchad sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komchad. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komchad tersebut pada hari yang sama.
Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty Internasional Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, AJI Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, AJI Jakarta, PBHI, serta Setara Institute. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komcad untuk mengikuti apel siaga Komcad di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komcad dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komcad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komcad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komcad dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya. Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komcad saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komcad sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komcad bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komcad memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komcad tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komcad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyatakan pengerahan TNI dan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komcad disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian.
Namun keterlibatan TNI dan Komchad dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komchad ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komchad yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu. Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komchad pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komchad sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komchad. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komchad tersebut pada hari yang sama. Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty International Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, LSAM, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institute. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komchad untuk mengikuti apel siaga Komchad di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komchad dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komchad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komchad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komchad dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya. Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komchad saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komchad sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komchad bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komcat dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komcat memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komcat tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komcat lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyatakan pengerahan TNI dan Komcat dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komcat disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian. Namun keterlibatan TNI dan Komcat dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komcat ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komcat yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu. Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komcat pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komcat sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komcat. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komcat tersebut pada hari yang sama. Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty International Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institute. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komcat untuk mengikuti apel siaga Komcat di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komcat dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara.
Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komcad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komcad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komcad dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya. Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komcad saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komcad sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komcad bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komcad memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komcad tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komcad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyatakan pengerahan TNI dan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komcad disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian. Namun keterlibatan TNI dan Komcad dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komcad ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komcad yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu.
Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komcad pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komcad sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komcad. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komcad tersebut pada hari yang sama. Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty Internasional Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institut. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komcad untuk mengikuti apel siaga Komcad di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komcad dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komcad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komcad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komcad dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya. Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komcad saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komcad sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komcad bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komcad memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komcad tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komcad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyatakan pengerahan TNI dan Komcat dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komcat disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian. Namun keterlibatan TNI dan Komcat dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komcat ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komcat yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu. Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komcat pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komcat sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komcat. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komcat tersebut pada hari yang sama. Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty Internasional Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institut. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komcat untuk mengikuti apel siaga Komcat di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komcat dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komcat harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komcat tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komcat dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya.
Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komcad saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komcad sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komcad bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komcad memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komcad tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komcad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyatakan pengerahan TNI dan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komcad disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian. Namun keterlibatan TNI dan Komcad dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komcad ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komcad yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu. Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komcad pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komcad sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komcad. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komcad tersebut pada hari yang sama.
Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty Internasional Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institut. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komcad untuk mengikuti apel siaga Komcad di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komcad dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komcad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komcad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komcad dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya. Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komcad saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komcad sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komcad bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komcad memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komcad tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komcad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono, menyatakan pengerahan TNI dan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komcad disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian.
Namun keterlibatan TNI dan Komchad dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komchad ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komchad yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu. Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komchad pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komchad sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komchad. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komchad tersebut pada hari yang sama. Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty International Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institut. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komchad untuk mengikuti apel siaga Komchad di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komchad dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komchad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komchad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas. Menurut koalisi, praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komchad dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya. Padahal menurut koalisi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain maupun menghadapi situasi yang secara nyata memenuhi parameter ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud yakni agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Koalisi menilai ketiadaan penjelasan mengenai dasar ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi mobilisasi Komchad saat ini. Koalisi juga memandang pengerahan Komchad sebagai upaya untuk membenturkan sesama warga sipil. Koalisi menegaskan Komchad bukanlah prajurit aktif, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai ASN dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Senada, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai pengerahan Komcat dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Ia menilai protes dan kekhawatiran yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan dalam ranah sipil adalah hal yang berdasar. TB Hasanuddin menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, penggunaan Komcat memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Ia mengatakan Komcat tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. TB Hasanuddin menegaskan dalam kondisi damai, keberadaan Komcat lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyatakan pengerahan TNI dan Komcat dalam pengamanan aksi demonstrasi adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan pertahanan yang dapat dilakukan apabila diperlukan guna memastikan ketertiban umum dan menjaga stabilitas nasional. Dave menjelaskan Komisi 1 DPR RI mencermati dengan serius kritik dari koalisi masyarakat sipil terkait pelibatan elemen pertahanan tersebut. Ia menjelaskan TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI juga dapat berperan membantu menjaga keamanan negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional. Sementara Komcat disebutnya sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta yang keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis. Dave menjelaskan pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya memang merupakan tugas kepolisian. Namun keterlibatan TNI dan Komcat dinilai sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia mengingatkan meski ada pengerahan elemen pertahanan, setiap langkah pengamanan harus tetap menghormati hak-hak sipil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat terkait demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menanggapi beredarnya surat bertanggal 11 Juni 2026 terkait apel siaga 500 personel Komcat ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut. Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komcat yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat lalu. Terkait surat yang beredar, Riko menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komcat pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi peserta Komcat sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komcat. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat lalu dan beredarnya surat terkait Komcat tersebut pada hari yang sama. Sebanyak 19 organisasi masyarakat tersebut yakni Imparsial, Sentra Inisiatif, Amnesty International Indonesia, YLBHI, Kontras, Walhi, Aji Indonesia, Raksha Inisiatif, dan Indonesia Risk Center. Kemudian juga HRWG, ICJR, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Aji Jakarta, PBHI, serta Setara Institut. Salah satu poin kritik mereka adalah menyoroti beredarnya surat yang pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komcat untuk mengikuti apel siaga Komcat di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan komponen cadangan. Menurut koalisi dalam sistem pertahanan negara, Komcat dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara.
Karena itu menurut koalisi, penggunaan Komcad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas. Menurut koalisi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Koalisi memandang Komcad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan